kita ketahui ya, ini menjelang momentum memasuki bulan suci Ramadan atau sudah berada pada bulan suci Ramadan. Nah, tentu ini juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk menahan distribusi minyak goreng ini sehingga itu langka di pasaran, peningkatan terhadap beberapa kebutuhan pokok, salah satunya minyak goreng, semakin meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat muda sekalian di seluruh Indonesia, brother and sister yang berbahagia pada bulan suci Ramadan ini. Perkenalkan, saya Handi Rizza. Saya sebagai Wakil Ketua Bidang Equin DPP Partai Keadilan Sejahtera. Pada kesempatan yang baik ini, ya, kita akan sedikit mengupas mengenai kenaikan harga-harga, terutama harga bahan kebutuhan pokok. Ya, tentu teman-teman sekalian di seluruh Indonesia juga merasakan ya bagaimana kenaikan harga ini ya semakin mempersulit kehidupan kita ya, terutama keluarga-keluarga yang ada di seluruh Indonesia. Teman-teman sekalian ya, tentu kita ingat ya, ketika mulai terjadi kenaikan harga, khususnya minyak goreng, ya, itu mungkin sekitar bulan September, Oktober tahun lalu ya, tahun 2021, itu harga mulai merangkak naik ya, yang tadinya di pasaran mungkin 1 liter minyak goreng itu masih bisa kita dapatkan sekitar harga 14.000 ya, kemudian mulai merangkak naik ke angka 20.000 ya, kemudian terus sampai pernah mencapai angka 24.000. Nah, tentu teman-teman ingin mengetahui kenapa sih terjadi kenaikan harga tersebut. Penyebab terjadi kenaikan harga itu biasanya kan ada 2 ya, disebut dengan cost push inflation ataupun demand pull inflation ya. Nah, jadi kenaikan harga ini bisa karena faktor harga, bisa juga karena faktor permintaan. Nah, minyak goreng ini kita bisa jelaskan begini teman-teman sekalian. Ketika terjadi COVID misalkan ya, itu kan mobilitas orang atau masyarakat kan terbatas ya, sehingga mengganggu aktivitas ekonomi. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa suplai minyak goreng di pasar internasional itu terganggu ya, atau terbatas. Sementara demand-nya mungkin tetap ya atau stagnan. Nah, pada saat itu harga mulai merembet naik, apalagi ketika pembatasan ini mulai dilonggarkan ya, suplai minyak goreng belum normal, sementara permintaan sudah mulai meningkat. Nah, ini kalau dijelaskan dari sisi demand dan supply dari sisi permintaan secara internasional. Nah, pada saat itulah ada pihak-pihak yang ya ingin mengambil keuntungan dari kondisi ini. Nah, kenapa demikian? Ya, kita tidak tahu, motifnya tentu ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Karena, nah ini teman-teman mesti ingat nih ya, mesti ketahui ya, terjadi selisih antara harga di pasar internasional dengan harga di tingkat lokal. Selisihnya itu bisa tinggi sekali ya, misalkan seperti CPO atau minyak goreng itu bisa selisihnya bisa 3.000 sampai 4.000 ya per liter ya. Ya, baik di tingkat internasional maupun di lokal. Nah, sehingga ini tentu menjadi satu peluang yang besar bagi para pengusaha ya ataupun pihak-pihak yang tadi tidak bertanggung jawab tadi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ditambah lagi ini kan kita ketahui ya, ini menjelang momentum memasuki bulan suci Ramadan atau sudah berada pada bulan suci Ramadan. Nah, tentu ini juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk menahan distribusi minyak goreng ini sehingga itu langka di pasaran. Nah, kembali lagi ke teori kita tadi, ketika suplainya terganggu, sementara permintaannya mulai meningkat ya, biasanya kan di kita ini menjelang memasuki bulan suci Ramadan ya, peningkatan terhadap beberapa kebutuhan pokok, salah satunya minyak goreng, semakin meningkat. Nah, inilah yang kemudian menurut
kita melihat menduga ini ada permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, inilah sebenarnya tugas pemerintah. Negara harus hadir dalam mengelola atau membuat tata kelola yang baik, mengantisipasi seluruh dampak-dampak yang akan terjadi, sehingga kebutuhan pokok yang ini sudah menjadi hajat hidup orang banyak di negara kita ini, itu bisa terkendali, ya, bisa dikelola dengan baik. Harganya juga tidak terlalu tinggi, ya, kalaupun terjadi kenaikan harga masih bisa terjangkau, dan di sisi lain pasokannya juga bisa bisa terkendali dan bisa dipenuhi lah gitu ya. Nah, faktor minyak goreng ini tentu merembet ya kepada komoditas-komoditas lain atau produk-produk lain yang juga menggunakan minyak goreng ini. Nah, selain minyak goreng, tentu kita juga sudah ketahui ya, beberapa waktu yang lalu pemerintah juga sudah menaikkan Pertamax, ya, yang dimana Pertamax ini juga sudah menjadi komoditas ya, atau menjadi bahan bakar yang digunakan juga oleh hampir seluruh masyarakat kita yang memiliki kendaraan. Nah, kita tidak tahu lagi nih ya ke depan isunya ya juga akan mulai atau akan terjadi kenaikan Pertalite ya, maupun juga gas LPG misalkan ya, ataupun sumber-sumber bahan bakar lainnya yang hari ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, kita mendesak pemerintah, mendorong pemerintah supaya proses ini atau kebijakan ini jangan sampai merugikan masyarakat. Ya, jangan sampai merugikan masyarakat. Apalagi kita sudah mulai berada di pertengahan dan penghujung bulan Ramadan ini, tentu kita ingin menjaga suasana yang kondusif, jangan sampai masyarakat terganggu proses ibadahnya, kekhusyukan ibadahnya di bulan suci Ramadan dengan isu-isu yang sekarang sudah mulai marak dan berkembang tersebut. Nah, oleh sebab itu pemerintah perlu menjaga, memastikan ya proses kenaikan harga-harga bahan bakar ini itu terkendali dengan baik. Atau kalau memang memungkinkan ditahan dulu, jangan sampai ini mulai dinaikkan ya. Biarkan dulu aktivitas ekonomi masyarakat ini kembali pulih terlebih dahulu ya, sehingga mereka bisa mengembalikan penghasilan mereka seperti dulu, aktivitas ekonominya bisa berjalan dengan baik ya, sehingga terjadi peningkatan pendapatan atau penghasilan masyarakat. Nah, jadi pemerintah juga harus mulai mengetahui kapan momentum-momentum yang tepat untuk mulai menyesuaikan ya atau menaikkan harga ini. Kalau perlu ditahan terlebih dahulu ya, supaya ini tidak terjadi. Ya, tentu bisa banyak hal yang bisa dilakukan ya. Dengan memprioritaskan kebutuhan pokok ini ya, menjaga daya beli masyarakat, menjaga konsumsi masyarakat, sehingga ini tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jangan sampai kebijakan-kebijakan ini kemudian menyusahkan kehidupan masyarakat kita yang baru saja nih ya. Ini kita lihat kalau COVID-nya sudah melandai, tentu masyarakat sudah mulai beraktivitas dan ekonomi mulai bergulir kembali. Jangan sampai aktivitas masyarakat yang sudah mulai pulih ini terganggu kembali akibat kenaikan harga yang yang menyusahkan atau memberatkan ya kehidupan masyarakat kita. Nah, jadi kami mendesak pemerintah untuk benar-benar bisa memperhatikan ini. Jangan sampai ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat kita, sehingga tentu dampaknya akan semakin menyusahkan kehidupan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda nih teman-teman sekalian ya di seluruh Indonesia, perlu juga terus memonitor ya, kemudian memberikan masukan-masukan kritis kepada pemerintah, apa yang sebaiknya atau seharusnya dilakukan. Karena kita yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang hidup berdampingan dengan masyarakat, tentu bisa mengetahui atau merasakan bagaimana susahnya kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Dan kita juga di seluruh Indonesia, ya teman-teman muda ini juga punya kepekaan dan kepedulian. Mungkin banyak program yang bisa dibuat ya untuk membantu meringankan beban kehidupan masyarakat kita. Jadi tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab kita juga, menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana masyarakat kita bisa nyaman, tenang, menyelesaikan ibadah mereka di bulan suci Ramadan yang sudah mulai masuk fase pertengahan ini atau penghujung nantinya, sehingga benar-benar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu kira-kira teman-teman ya, sedikit
informasi ya dan juga pembahasan mengenai kenaikan harga-harga ini yang sudah terjadi pada saat ini dan akan dan terus terjadi di masa yang akan datang ya. Nah, tentu ini perlu kesadaran kita bersama, kesadaran politik kita untuk memberikan masukan dan juga kritik yang membangun kepada pemerintah ya, supaya kehidupan bangsa dan negara kita ini lebih baik ke depannya. Tetap semangat teman-teman sekalian di seluruh Indonesia, anak-anak muda Indonesia, kitalah pemilik masa depan negeri ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Mudah-mudahan kita bisa terus berkontribusi terhadap bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.